Yang berikutnya adalah tentang mindset 2, yaitu focus on action. Lakukanlah setiap strategi dan action yang dilakukan secara fokus. Ya, kalau Anda tidak fokus dalam melakukan action, maka Anda tidak pernah bisa tahu bagaimana keberhasilannya. Anda akan sangat terganggu dengan ukuran apakah sudah benar melakukannya atau belum benar melakukannya atau tidak dilakukan oleh tim Anda. Ini yang akan mengganggu alat ukur Anda untuk melihat keberhasilan dari strategi marketing dan strategi sales yang Anda punya. Ini adalah masalah tentang konsistensi. Ya, marketing leaders harus bisa berpikir konsisten. Ya, bagaimana eksekusi strateginya itu bisa dilakukan secara konsisten. Implementasi dari strategi dan action plan yang dibuat haruslah secara konsisten dijalankan dan dapat diukur keberhasilannya, teman-teman. SOP bukan hanya dibuat untuk kelengkapan tools bisnis saja, tetapi merupakan panduan yang lengkap untuk dapat dilakukan secara konsisten. 4 critical area yang harus Anda pastikan harus konsisten. Bagaimana Anda memiliki strategi prospecting? Ya, prospecting strategi harus konsisten sehingga setiap waktu ada prospek, setiap waktu ada pelanggan, calon pelanggan yang menghubungi Anda. Yang kedua, bagaimana conversion-nya? Bagaimana konversi terbaik untuk selalu meningkat? Berapa yang jadi customer dari prospek yang Anda dapat? Itu sebuah critical area untuk bisa konsisten selalu meningkatkan conversion rate ini. Yang ketiga, transaksi. Berapa nilai transaksi yang terjadi ya dari satu pelanggan? Berapa kali bolak-balik? Berapa peningkatan transaksi yang harus Anda kejar bisa terjadi dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan bisa Anda ukur. Yang keempat, retention. Bagaimana Anda punya strategi pelanggan-pelanggan Anda ya, balik kembali untuk membeli. Mereka membeli secara rutin sehingga mereka tahu bahwa produk Anda lah yang mereka butuhkan sehingga retention-nya akan tinggi. Lihat 4 area ini. Prospecting, conversion rate, transaction nilai-nilainya, ya, retention untuk bisa membuat dia balik. Ini yang menjadi hal penting. Saya mau bertanya kepada Anda untuk Anda bisa menggali strategi yang harus disiapkan. Apa strategi prospecting dan channeling yang dapat dilakukan secara konsisten dalam mendatangkan prospek? Apa prospecting? Strategi Anda untuk orang telepon ke Anda, untuk orang menghubungi Anda, untuk orang like sosial media Anda, memfollow YouTube Anda, itu adalah strategi prospecting. Channeling. Channeling coba cek ya, lewat jalur mana? Website kah? WA Messengers kah? Ya, atau lewat YouTube atau lewat website Anda, itu adalah channeling. Atau mungkin kalau Anda punya toko lewat store Anda. Itu adalah channeling mana yang harus Anda tentukan, sehingga itu Anda jaga tetap lancar, teman-teman. Pertanyaan kedua, apa yang membuat prospek tertarik untuk menjadi pelanggan? Ini penting. Jangan cuma prospek bertanya tapi tidak membeli. Prospek nge-like tapi tidak ada action. Inilah yang harus Anda tanya kepada bisnis Anda atau kepada orang-orang yang ada dalam bisnis Anda, apa yang membuat prospek tertarik. Jadikan itu strategi yang jitu, jadikan itu hal-hal yang bisa membuat conversion rate Anda meningkat. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat pelanggan membeli lebih dari Anda? Artinya apa? Dia yang tadinya hanya mau membeli dengan nilai 100.000, dia membeli barang-barang lain sehingga dia sekali beli jadi 200.000. Ya, sekali beli jadi 300.000. Sehingga meningkat terus dalam setiap transaksi nilainya, sehingga rata-rata transaksi Anda meningkat terus. Ini akan membuat omset Anda jauh lebih tumbuh dari sebelumnya. Berikutnya lagi, apa yang membuat pelanggan kembali dan loyal? Ini yang dinamakan retention. Ya, terhadap produk atau jasa Anda. Dia bolak-balik beli, dia datang lagi, dia ajak temannya, sehingga apapun produk yang Anda beli, Anda jual, dia beli. Sehingga omset Anda jauh lebih tumbuh dan prospek Anda akan jauh lebih meningkat karena Anda punya strategi yang sangat membuat pelanggan kembali dan loyal terhadap produk atau jasa Anda. Tentukan strategi di tiap level. Ya, ini yang menjadi penting di mindset saat ini. Apa strategi untuk datangkan prospek? Apa strategi untuk pembeli kembali? Apa strategi pelanggan membeli lebih? Apa strategi pelanggan membeli rutin? Apa strategi pelanggan mereferensikan? Ini poin-poinnya jelas. Ya, Anda menciptakan prospek, Anda menciptakan customer,
ya, Anda menciptakan member, dan Anda mendatangkan customer loyal kembali ke bisnis Anda. Pastikan ini Anda jadikan strategi yang jitu untuk Anda sebagai seorang marketing punya mindset yang tepat.